Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang penelitian teks atau naskah matan hadis. Kita lihat dulu, matan hadis itu terdiri dari dua elemen. Kita menganalisa matan hadis. Ada elemen teks, ada elemen makna. Harus dipahami. Jadi ada elemen teks, ada elemen makna. Elemen teks itu sesuatu yang tertulis yang sampai kepada kita. Elemen makna, pemahaman yang terkandung di balik teks itu. Elemen teks itu ada kalanya hadis itu memang diriwayatkan secara tekstual, secara lafziyah. Artinya semua lapas hadis itu dari semua jalur yang ada itu semua lapasnya sama. Tapi ada lapas hadis yang diriwayatkan tidak secara lafzi, tapi periwayatannya secara makna. Lapasnya sesuai dengan pemahaman perawi. Nah, jadi sekali lagi matan hadis terdiri dari dua elemen, elemen teks, ada elemen makna. Dalam penelitian matan hadis itu tentu pertama sekali memastikan tentang teksnya, keaslian teks. Kemudian baru makna. Coba kita lihat sekarang bagaimana langkah-langkah untuk melakukan penelitian terhadap teks matan hadis. Yang pertama, melalui proses kebahasaan. Jadi proses kebahasaan itu meneliti bahasa yang disampaikan dalam teks itu. Apa yang harus diteliti? Mencermati keaslian. Apakah bahasa teks itu asli atau tidak? Ini sangat penting karena hadis pada masa Nabi hanya sedikit saja yang ditulis. Jadi keaslian bahasa, apakah benar-benar bahasa teks itu asli dari Nabi? Apalagi kalau matan itu berisikan tentang hadis kauli. Apakah teks itu benar-benar menggambarkan perkataan Nabi itu? Nah, ini kajiannya tentu dalam penelitian teks banyak terkait ilmu tentang ini. Yang lalu kita membahas tentang bagaimana memahami kesohihan matan hadis. Menguji dengan Al-Quran. Maka untuk menguji teks matan keaslian itu juga harus melibatkan pengujian terhadap kesohihan matan hadis. Menguji dengan Al-Quran itu maknanya menguji dengan riwayat satu dengan yang lain, menguji dengan hadis satu dengan yang lain, menguji matan hadis apakah mengandung perkara yang mungkar atau mengandung perkara raqaqatul alfaz, lapas yang tidak menggambarkan lapas Nabi dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama ini proses atau menguji kebahasaan, mencakup, mencermati keaslian bahasanya itu, kemudian kebenaran teksnya, kemudian juga menentukan apakah hadis itu dalam format kauli atau fi'li. Format kauli atau fi'li. Kalau hadis itu dalam format kauli, berarti matannya itu memang langsung merupakan perkataan Nabi. Tapi kalau dia bukan dengan format kauli, tapi fi'li, berarti perkataan sahabat yang menceritakan perbuatan Nabi. Ya harus dipisahkan.
Kenapa mesti dipisahkan dan dipilah? Karena implikasi hukum dari format kauli dan fikli berbeda. Implikasi hukum, kalau hadis itu merupakan dalam format kauli, mengandung perintah, bisa itu kepada wajib. Lebih kuat daripada format fi'li. Contoh, di antara sunnah berwudu itu adalah madmadah dan istinsak. Madmadah artinya berkumur, masukkan air ke dalam mulut. Dalilnya apa? Hadis fi'li. Tapi tidak ada hadis kaulinya. Nabi tidak perintahkan untuk berkumur-kumur saat hendak berwudu. Tapi Rasul mencontohkan berkumur-kumur saat hendak berwudu. Istinsak itu didasarkan kepada hadis fi'li, hadis kauli, dan juga hadis fi'li, dua. Hadis kaulinya Rasul perintahkan untuk beristinsak dan istinsyar. Istinsak memasukkan, istinsyar menyebarkan kembali dengan kuat. Hadisnya kauli ditambah juga dengan fi'li. Maka ulama beda pendapat fikih. Kalau begitu, kumur-kumur hukumnya hanya sunat menurut sebagian, sementara istinsa hukumnya wajib menurut sebagian, tapi tidak mutlak. Tapi jumhur tetap mengatakan ini dua-duanya sunat. Cuman ada perbedaan pandangan para ulama karena perbedaan dari sisi format sabda Nabi, format hadis Nabi, kauli dan fi'li. Maka perlu menentukan ini hadis kauli atau fi'li, dan perlu menjadi perhatian karena akan memberikan implikasi hukum yang berbeda. Nah, target daripada meneliti kebahasaan itu diantaranya penyelapatan hadis dari pemalsuan dan jaminan kebenaran teks. Jadi memastikan hadis itu benar-benar bersumber dari Nabi. Itulah yang akan diteliti. Tentu penelitian ini melibatkan ilmu hadis yang lain. Kemudian penelitian teks kebahasaan ini juga bisa bersifat kritik otentisitas dokumenter. Maksudnya meneliti keaslian bahasa yang sudah didokumentasikan dalam kitab-kitab hadis. Jadi kritik otentisitas dokumen. Dokumen berarti buku-buku, kitab-kitab yang berisikan hadis Nabi, lalu menguji keotentisitasnya. Tapi kalau sekarang untuk hadis Nabi itu sudah mungkin tidak terlalu banyak ruang lingkup untuk meneliti ini. Tapi kalau terhadap sarah-sarah para ulama mungkin masih banyak. Nah ini itu kajian tahqiqul lebih kepada tahqiqut turas. Penelitian tek-tek seperti maktutat. Nah, maktutat tahu kan? Tulisan-tulisan tangan para ulama dulu. Kalau di Malaysia ada di pustaka seperti di UKM itu, ada pustaka digitalnya, isinya bukan buku. Tapi layar komputer yang di situ scan tentang tulisan tangan para ulama atau manuskrip. Belum lagi dicetak dalam bentuk tulisan seperti kita sekarang. Nah, itu ada ilmu tersendiri itu. Dan untuk meneliti ini pun peneliti harus sesuai bidang ilmunya dengan kajian teks yang dia teliti. Dulu seperti Ustadz Dasman, Dr. Dasman, dosen kita, beliau itu sudah belajar dan mempraktekkan penelitian atau kritik otentisitas dokumenter ini.
meneliti atau tahqiqut turas. Di internet bisa untuk melihat karya beliau, judulnya At-Tuyuriyat. Download di Google, tahmil kitab At-Tuyuriyat. At-Tuyuriyat itu kitab hadis. Nanti ada penjelasan dari tokoh kitabnya, muhakkiknya Dasman Yahya Ma'adi. Nah, beliau pernah cerita dengan kami dulu saat mentahqiq kitab itu, dia akan mentahqiq dari tulisan asli penulisnya. Memang sudah ada yang mentahqiq, bahkan ada di berbagai perpustakaan seluruh dunia. Tapi saat dia mentahqiq itu, ada satu baris dari tulisan hadis itu yang tidak ditemukan. Akhirnya dilacaklah tulisan itu di seluruh perpustakaan di seluruh dunia. Itu melalui internet. Akhirnya satu baris yang hilang itu, satu baris apa dua baris, atau satu halaman. Yang hilang itu hanya ditemukan di perpustakaan Turki. Itu kerja tahqiq. Jadi mengkritik otentisitas dokumen. Benarkah tulisan yang ada dalam kitab dokumen itu sesuai dengan maksud atau tulisan yang sebenarnya yang ditulis oleh ulama penulis kitab itu. Memang di pustaka kita belum ada pustaka digital yang berisikan dokumen-dokumen atau maktutor itu. Nah, itu masalah. Nah, proses meneliti kebahasaan ini itu nanti temuannya bisa jadi apakah hadis itu mengandung ittirab atau muttarib. Muttarib hadis yang matan yang satu dengan yang lain bertentangan. Perawinya sama. Hadis ini dengan yang lain bertentangan. Perawinya sama. Itu namanya muttarib. Namanya hadis yang bersumber dari Anas bin Malik tentang membaca basmalah. Dalam satu riwayat, Anas mengatakan, saya sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, tak satu pun mereka membaca basmalah ketika sholat. Tapi dalam riwayat lain, Anas bin Malik meriwayatkan hadis yang mendukung membaca jahar basmalah. Maka hadis-hadis tentang basmalah yang bersumber dari Anas itu muttarib. Nah, itu muttarib. Inilah yang juga menyebabkan perbedaan pendapat para ulama. Itu penelitian teks. Satu teks dari Anas mendukung membaca basmalah secara jahar. Tapi teks yang lain dari Anas menunjukkan basmalah tidak dibaca sama sekali. Karena dia katakan, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, tak satu pun mereka yang baca basmalah. Berarti memang tak dibaca. Memang dalam mazhab Maliki, membaca basmalah itu tidak dibaca ketika sholat. Maka ada pendapat yang mengatakan itu bisa jatuh pada bid'ah. Apa sebab? Karena dalam mazhab Maliki yang memakai salah satu istinbat hukumnya amal ahli Madinah. Sejak masa Nabi dan pada masa Imam Malik, tak satu pun sahabat tabi'in yang membaca basmalah ketika sholat saat membaca surah Fatihah. Itu yang diamalkan. Tapi hadis ada dua riwayat dari Ummu Salamah, dari Abu Hurairah yang mengatakan basmalah dibaca jahar. Persis seperti membaca surat atau ayat dalam surat Al-Fatihah yang lain. Nah, itu muttarib, itu hasilnya nanti. Penelitian teks. Kemudian bisa di mudraj. Mudraj itu tambahan. Tambahan dari perawi yang bukan merupakan bagian daripada hadis. Nah, pada pertemuan yang lalu ada hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Itu satu riwayat dari Abu Hurairah, asbighul wudu, sempurnakan wudu. Celakalah tumit-tumit yang akan dibakar oleh api neraka.
Apa sebab? Karena saat berwudu tidak membasahi tumit. Satu riwayat, lapas asbigul wudu dianggap bagian dari hadis. Tapi dalam riwayat lain dikatakan Abu Hurairah mengatakan asbigul wudu. Fa inna Abul Qasimi yaqul. Sempurnakan wudu karena Rasulullah Abul Qasim itu kunyah Nabi. Bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Berarti dipisah. Nah, asbigul wudu berarti idraj, tambahan yang dimasukkan ke dalam hadis oleh para perawi. Padahal dari Abu Hurairahnya Abu tidak memasukkan itu sebagai lapas Nabi, tapi sebagai lapas dia dalam menjelaskan makna hadis. Apa maksud wailul lil aqab? Itu maksudnya adalah dalam rangka menyempurnakan wudu, tapi bukan menjadi lapas Nabi. Nah, karena sudah terbuka di mana idrajnya, hadis ini bisa diamalkan. Tapi riwayat yang mengatakan asbigul wudu bagian dari sunnah Nabi itu dianggap lemah. Baik. Nah, ketemu nanti maklub atau mudrad atau maklub. Apa tuh maklub? Akan ditemukan lapas yang bolak-balik. Namanya hadis dalam Sahih Bukhari ada hadis tentang 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di akhirat pada padang mahsyar yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Yang ke-6-nya itu adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang gemar bersedekah dia sembunyikan hatta la ta'lama sehingga tidak diketahui atau sehingga hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalu. Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Tapi dalam riwayat lain hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Terbalik. Itu namanya maklub. Yang benar hanya satu. Berarti di situ terjadi maklub. Yang maklub itu berarti dia dinilai lemah. Sama juga dengan hadis dari Abu Hurairah yang menyebutkan tentang saat i'tidal menuju sujud, apakah mendahulukan kaki atau tangan. Dua-duanya ada riwayatnya. Dua-duanya dari Abu Hurairah. Ternyata dalam penelitian As-Syaukani yang menyebutkan tangan baru kaki itu maklub dari perawi. Yang benar kaki atau lutut dulu baru tangan. Dan itu didukung oleh riwayat lain. Itu hasil kajian kebahasaan matan. Bisa juga musahab. Nah, musahab itu ada kesalahan tulisan pada huruf seperti titik. Nah, titik di atas, di bawah atau tambah titik. Itu musahab. Seperti kalau dalam sanad pamannya ada dulu namanya Rabi'. Ar-Rabi'u, Ar-Rabi'. Tapi tertulis Ar-Ribai. Huruf ya-nya seharusnya setengah diletak di belakang. Itu namanya musahab. Kemudian ziyadatus siqah seperti lapas yang tadi, lapas asbigul wudu. Kemudian mu'allal, ada ilat. Nah, dan lain-lain. Itu hasil kajian daripada penelitian aspek kebahasaan. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi dari teksnya yang menjadi objek kajian, meneliti teksnya, maka yang kedua analisis terhadap isi kandungan makna matan hadis. Nah, ini agak berat karena peneliti mesti benar-benar punya ilmu syariat tentang Al-Quran, tentang hadis dari ilmu agama yang lain. Karena ini meneliti kandungan makna matan. Makanya hasil penelitian kandungan makna matan itu tergantung kepada tingkat keilmuan penelitinya. Dulu ada seorang dosen kita yang sekarang sudah pindah dari sini. Dia meneliti bagaimana hukum
Bali Mau Kasai. Bali Mau Kasai menyambut bulan Ramadan menurut hadis Nabi. Nah, akhirnya dalam penelitiannya dikatakan itu bid'ah. Padahal kita harus melibatkan semua ilmu tentang itu. Layan. Iyalah. Baik, ini ada acara pula. Ada orang takziah ke rumah Ustaz ini. Nah, target dari analisis terhadap makna matan itu adalah menganalisis yang akan berorientasi pada aplikasi ajaran. Artinya meneliti apa makna matan itu. Sehingga mana yang harus diamalkan. Nah, seperti hadis yang berbicara tentang masalah sujud tadi, mendulukan lututkah atau tangan. Itu adalah untuk menentukan aplikasi yang seperti apa dari matan hadis itu kita amalkan. Lututkah atau tangan dulu. Itu orientasinya. Maka dalam penelitian ini mesti melibatkan ilmu-ilmu terkait. Di antaranya ilmu hadis. Kemudian ilmu fikih ibadah. Tak cukup dengan ilmu hadis saja. Nah, ilmu fikih. Ilmu hadis, ilmu fikih. Nah, kemudian juga menentukan apakah amalan yang dipilih sebagai makna matan hadis itu layak diamalkan atau tidak. Sampai ke situ. Berarti mencari layak atau tidak juga bagian daripada mencari makna hadis. Atau harus dikesampingkan. Atau harus ditangguhkan pengamalannya sebagai hujjah syar'i. Ini berawal daripada makna matan hadis. Sehingga kajian makna itu akan luas. Maka pendekatan hadis berdasarkan ilmu fikih, pendekatan hadis berdasarkan ilmu akidah, pendekatan hadis berdasarkan ilmu tasawuf, pendekatan makna hadis berdasarkan psikologi, kesehatan, sains, kedokteran, medis, semuanya ada di situ. Jadi kajian matan itu sangat luas sekali. Nah, itu kandungan makna matan hadis. Nah, sifatnya di sini istilahnya naqdut tatbiki. Artinya kritik terhadap makna dan pengamalan hadis itu. Sehingga nanti secara asal sederhana hasil temuannya bisa menentukan apakah hadis itu mungkar atau saz atau mukhtalif atau ta'arud. Kalau dikatakan hadis yang mungkar dari sisi makna, namanya hadis itu bertentangan dengan temuan sejarah. Ketika didekati hadis itu dengan ilmu sejarah, bertentangan dengan informasi sejarah yang sudah baku, berarti hadisnya akan diklaim mungkar. Walaupun sanadnya sahih, tapi matadnya mungkar. Ketika bertentangan dengan fakta ilmiah, bisa jadi nanti hadisnya juga dhaif. Tapi temuan ilmiah yang sudah betul-betul baku disepakati. Atau sas atau mukhtalif atau ta'arud. Sas itu bertentangan dengan hadis yang lain. Mana jika hilang? Kemudian yang ketiga, tadi aspek kebahasaan, aspek matan,
Kemudian ketiga, penelusuran ulang nisbah pemberitaan dalam matan kepada narasumber. Artinya menguji atau menelusuri ulang apakah benar hadis itu bersumber dari Nabi atau tidak. Artinya target nanti menentukan kehujahan hadis. Jadi ini sama dengan kajian di antara kajian takhrij. Jadi perlu menguji ulang penisbahan matan itu benarkah dari Nabi atau tidak. Nah, di sini akan nampak apakah benar-benar beraktif Nabi atau hanya sebatas praktik para sahabat atau pendapat pribadi mereka. Dari Nabi kah atau memang sahabat atau memang praktik dari sahabat. Sehingga nanti temuannya apakah hadis itu marfu, mauquf ataupun mursal. Sekarang kita lihat pula penelitian manuskrip dan naskah hadis. Nah, manuskrip atau naskah hadis itu adalah tulisan tangan dari penulis. Di sini maksudnya tulisan tangan dari muhaddis yang di situ ada sanad, matan, atau sarah hadis, atau ta'liq, atau hasyiah. Nah, ini yang belum ada data di kita. Kalau di Malaysia dulu Ustadz waktu kuliah di sana itu memang ada pustaka khusus berisikan manuskrip. Sehingga mahasiswa sangat mudah mencari objek penelitian. Apa meneliti? Penelitian manuskrip sangat banyak sekali. Tapi di tempat kita belum ada. Nah, jadi manuskrip yang merupakan tulisan tangan dari muhaddis, apakah berisikan sanad, matan, sarah hadis, ta'liq. Ta'liq itu sama dengan catatan pinggir. Atau wasiyah, keterangan-keterangan pinggir. Nah, biasanya manuskrip itu terkumpul di perpustakaan di seluruh dunia. Cuma di kita belum ada ini. Tapi antum bisa juga datang ke pustaka lain. Atau mungkin pustaka digital yang online. Antum temukan atau cari manuskrip tulisan hadis. Apakah berupa sarah kitab-kitab hadis, atau berupa ta'liq, catatan kaki, atau hasyiah. Nah, bisa itu diteliti. Biasanya lebih mudah. Nah, jadi bisa dalam bentuk tulisan tangan di atas kertas atau bentuk kopian digital. Namanya antum pergi ke Sumatera Barat, ada ulama hadis di situ, datangi rumah keluarganya. Ada tulisan hadis Buya ini. Kalau ada foto, itu sudah jadi data. Nah, bisa didata, bisa menjadi objek penelitian. Bahkan jurnal-jurnal sekarang itu sangat suka dengan temuan-temuan seperti itu. Modelnya pergi jalan, pergi sapa, tapi jalan-jalan ilmiah. Dapat informasi di sana ada manuskrip, nah, cari itu luar biasa. Ya. Nah, itu bukan manuskrip lagi, kitab kuning rata-rata sudah diketik dalam tulisan digital. Ini tidak dalam tulisan tangan. Tulisan tangan ulama itu kadang kayak ular saja. Kayak cacing. Itu bacanya perlu ilmu. Kadang huruf lam sama dengan huruf roh. Itulah manuskrip. Membacanya perlu ilmu. Nah, jadi kemudian langkah-langkah penelitian manuskrip. Yang pertama, inventarisasi naskah. Jadi menginventarisasi naskah. Artinya naskah apa yang kita cari di seluruh perpustakaan di seluruh dunia, di museum atau koleksi pribadi atau lembaga di seluruh dunia. Kemarin
Ustadz Agus Chandra itu meneliti kitab ditulis oleh Muhammad Musa Lasin Sahid, ulama Mesir yang meninggal tahun 49 enggak salah. 70-an meninggalnya. Itu yang ditulis. Sekarang ada kemarin yang habis 2 di Padang, nanyakan ke Ustadz tentang itu, saya suruh hubungi Agus Chandra. Mana sisi yang bisa diteliti. Tapi di sisi dari aspek syariahnya. Kajian hadis juga bisa. Jadi satu naskah itu inventaris di seluruh perpustakaan yang ada, museum, koleksi pribadi dan lain sebagainya. Kemudian baru deskripsi naskah. Itu mengurai atau mendeskripsikan tiap-tiap naskah secara terperinci. Ini naskah yang mana mau kita teliti? Umpamanya meneliti manuskrip Buya Hamka, judulnya ini tentang hadis. Apa judulnya? Umpamanya tentang hadis-hadis masalah fikih. Di situ ada hadis tentang munakahat, hadis tentang baya, buyu, dan sebagainya. Kita ambil diskusikan. Yang menjadi penelitian kita hanya tulisan Maktutat Buya Hamka, ini contoh ya. Pada kitab ini, pada bab ini. Itu namanya mendeskripsikan naskah. Jelas? Bahkan sampai kepada tahap mendeskripsikan jenis kertasnya apa, ukurannya apa, watermark, catatan mengenai isi naskah apa. Nah, deskripsikan semua naskah itu. Ini naskahnya. Ada 10 halaman, dia sudah itu aja objek penelitian kita. Itu sudah menjadi hasil penelitian yang luar biasa. Kemudian memperbandingkan naskah. Kalau naskah itu satu, ada beberapa naskah, seperti yang dilakukan Ustaz Dasman tadi. Naskah ini ada di perpustakaan Madinah, di sedunia ada. Maka dicari semua sumber, lalu dibanding-bandingkan. Ternyata ada naskah yang hilang dan itu ditemukan di perpustakaan Turki. Itu cara penelitian naskah. Jadi membandingkan naskah-naskah yang ada. Ini sangat memerlukan ketekunan, keseriusan, mengorbankan waktu yang cukup panjang. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, transliterasi. Transliterasi itu adalah bukan menterjemah. Itu pengalian bahasa dari bahasa awal ke bahasa lainnya. Bergantung kepada tujuan dan target hasil penelitian. Kalau transisi dalam karya ilmiah kita, kalau bahasa itu berasal dari bahasa Arab, umpamanya sikoh. Transliterasinya huruf sa itu dengan ta dan s. Itu nama transliterasi. Bukan terasi ya, transliterasi. Nah, sehingga jelas. Itu langkah-langkah umum melakukan penelitian teks. Jadi kalau antum punya data, ini sangat bagus. Khususnya data-data maktutat atau naskah-naskah tulisan atau manuskrip tulisan tangan para ulama itu sangat baik. Ada tulisan Bidayah Hidayah yang ditulis oleh Syekh Al-Banjari itu yang dari Kalimantan, Banjarmasin. Siapa namanya? Kitab terkenal kitabnya itu. Sabilul Muhtadin. Al-Asar Al-Banjari. Itu bisa. Di sumber banyak itu ulama-ulama. Ya mungkin bisa diteliti tulisan-tulisannya. Tinggal antum pergi jalan-jalanlah ke sana. Kita kawan-kawan yang kira-kira punya manuskrip, temui, pinjam atau minta manuskripnya untuk dikopi, jadikan objek penelitian. Dalam membuat laporan penelitian ini, itu laporkan dari mana sumbernya, keabsahan naskah itu seperti apa, memang dinisbahkan kepada penulisnya, harus jelas. Lalu dalam bentuk apa ditemukan,
tulisannya seperti apa, kertasnya berapa luasnya, lebarnya, jenis kertasnya semua dijelaskan. Baru nanti dideskripsikan apa yang menjadi analisa kita. Itulah penelitian manuskrip. Baik, ada pertanyaan lagi? Itu